Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Parasitologi 2. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah materi tentang nomenklatur dan tata nama parasit. Yang pertama adalah nomenklatur. Nomenklatur ini, pemberian nama berdasarkan golongan itu sudah dimulai sejak zaman Plato, yaitu sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Lalu abad ke-18, sistem nomenklatur binomial itu dikembangkan. Nah, di sini ada nama pencetusnya yaitu Carl van Linné, orang Swedia yang namanya dilatinkan biasanya jadi Carolus Linnaeus. Nah, ini adalah pencetus dari binomial nomenklatur. Sistem binomial itu sebenarnya bersifat artifisial. Nah, dalam memberi nama jenis parasit yang baru dan menempatkannya pada suatu susunan serial hewan, itu perlu dicari dan ditunjukkan kemungkinan adanya hubungan filogenetis. Penyusunan serial hewan menurut sistem filogenetis tersebut berdasarkan pada pengertian bahwa tren evolusi mulai dari organisme yang susunannya relatif sederhana ke organisme yang susunannya lebih kompleks. Organisme yang punya kesamaan dalam jumlah besar itu digolongkan ke dalam jenis. Untuk organisme yang punya kesamaan ciri tertentu dalam jumlah kecil itu digolongkan ke dalam filum. Ini nama ilmiah atau nama internasional tiap hewan parasit itu terdiri dari dua bagian, yaitu nama genus dan nama spesies. Untuk nama genus itu selalu kata benda dan mungkin biasanya diambil dari kata Latin atau Greek. Untuk yang nama spesies itu adalah kata yang bersifat deskriptif, walaupun ada juga yang bersifat kata benda. Nah, ini adalah urutan dari binomial, urutan dari sistematika penamaan binomial nomenklatur. Jadi yang pertama ada yang namanya kingdom, kemudian yang kedua filum, lalu yang ketiga ada kelas, yang keempat ada ordo, yang kelima ada family, yang keenam genus, dan yang terakhir adalah spesies. Nah, contohnya adalah ini. Nah, penamaan dari parasit itu biasanya bisa dinamakan dari tempat dia hidup. Nah, misalnya untuk gambar ini kan parasitnya tinggalnya di bagian mata ya, di bagian konjungtiva. Nah, untuk penamaannya ini Filaria conjunctiva namanya. Nah, filaria itu berasal dari kata filum dari bahasa Latin yang artinya benang, kemudian conjunctiva itu berasal dari bahasa Latin yang artinya membran yang berbatasan dengan kelopak mata dan menutup bagian depan bola mata. Jadi, penamaan filaria conjunctiva itu artinya cacing yang berbentuk benang dan berlokasi pada conjunctiva. Nah, selanjutnya ini adalah gambar hati ya. Ini hati dari hewan ternak, kemudian di sini ada parasit ini. Ini gambarnya yang hitam-hitam ini. Kalau diambil gambarnya seperti ini. Ini adalah cacing pipa. Nah, tinggalnya di hati. Hati itu kan hepar ya. Nah, penamaannya adalah Fasciola hepatica. Nah, fasciola pengertiannya adalah sabuk yang asalnya dari bahasa Latin, sedangkan hepatica itu berasal dari kata hepatikos, dari bahasa Greek yang artinya hati. Jadi, fasciola hepatica artinya adalah cacing yang berbentuk seperti sabuk yang terdapat di dalam hati. Nah, selanjutnya ini parasit yang tinggal di dalam daging ya. Nah, ini yang warnanya putih-putih ini. Nah, selanjutnya namanya adalah apa? Namanya adalah Cysticercus bovis. Cysticercus itu berasal dari kata cystis yang artinya kantung. Tadi kan bentuknya gelembung kayak kantung itu ya. Lalu ada cercos yang artinya ekor, itu dari bahasa Greek. Lalu bovis dari kata bovinus yang artinya sapi, yang berasal dari bahasa Latin. Jadi namanya adalah Cysticercus bovis yang berarti organisme hidup yang berbentuk gelembung, berekor, dan terdapat di dalam daging sapi. Nah, setelah nama spesies itu ada yang namanya varietas. Varietas itu adalah suatu unit klasifikasi di bawah spesies
dan berbeda dengan spesies dalam beberapa sifat. Tetapi perbedaannya tidak cukup untuk dipertimbangkan sebagai spesies tersendiri. Nah, contohnya di sini ada Ascaris lumbricoides. Untuk varietasnya, contohnya ada varietas Swiss, varietas huminis, lalu ada yang namanya Demodex folliculorum, itu juga ada varietas Swiss dan varietas huminis. Itu contohnya seperti beras itu loh, Dek. Beras itu kan nama latinnya Oryza sativa ya, tapi kan ada varietasnya, ada varietas 64, ada varietas Bramo dan lain-lain seperti itu. Kayak jagung itu kan juga gitu ya, ada macam-macam varietasnya. Nah, itu sama kayak parasit itu juga seperti itu. Jadi sama-sama Ascaris lumbricoides tapi varietasnya saja yang berbeda. Selanjutnya tata nama parasit. Nah, penyakit parasitis adalah penyakit yang timbul sebagai akibat adanya serangan hewan parasit atau zooparasit. Pemberian namanya disesuaikan dengan nama dari genus parasit yang bersangkutan ditambah akhiran asis. Nah, seperti ini. Nama penyakitnya adalah Ascariasis. Nah, ini disebabkan oleh cacing yang namanya Ascaris sp, misalnya adalah Ascaris lumbricoides. Jadi nama penyakitnya itu disebabkan oleh Ascaris, tinggal ditambahi asis. Sama halnya dengan ini, enterobiasis. Nah, enterobiasis itu untuk penyakit yang disebabkan oleh cacing Enterobius. Misalnya adalah Enterobius vermicularis. Nah, selanjutnya Taeniasis. Taeniasis itu disebabkan oleh cacing yang namanya Taenia sp. Misalnya adalah Taenia saginata. Nah, tapi ini tidak berlaku pada parasit yang namanya Plasmodium ya. Jadi nggak ada namanya plasmodiosis. Adanya yang penyakit disebabkan oleh Plasmodium itu namanya penyakit malaria. Begitu. Nah, sekian untuk kuliah tentang nomenklatur dan tata nama parasit. Saya tutup dulu untuk share screen-nya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini atau di forum diskusi di grup kelas ya. Untuk materinya sudah cukup sampai di sini. Saya akhiri, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.